Pemirsa Asosiasi Penyedia Jasa Travel rupanya meminta jatah kuota tambahan haji yang didapat dari pemerintah Indonesia untuk haji tahun 2024 lalu. Hal itu menjadi fakta baru yang diungkap KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Karena sudah tahu ada kuota tambahan ini 20.000, maka travel yang ini kan tergabung dalam asosiasi. Jadi mereka tidak sendiri-sendiri nih. Mereka tergabung dalam asosiasi travel, ya, ada 2 atau 3, ada lupa. Nah mereka lalu menghubungilah Kementerian Agama, gitu ya, membicarakan itu. Ini ada kuota tambahan nih. Gitu. Nah ini mereka ini asosiasi ini berpikir ekonomis, artinya bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih besar, gitu ya. Kalau hanya dibagi sekarang 92% dengan 8%. Mereka hanya akan dapat 1.600 kuota. KPK sudah mencegah 3 orang keluar negeri yakni ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas beserta 1 staf susnya dan 1 orang pihak travel. Akankah KPK segera menetapkan tersangka? Kami akan membahasnya bersama mantan pimpinan KPK Muhammad Yasin. Selamat malam Pak Yasin. Selamat malam Mbak Fitri. Baik Pak Yasin, ini ada 3 orang kemudian yang sudah dicegah ataupun 3 pihak yang sudah dicegah ke luar negeri, mulai dari ex-menteri, staf ahli dan juga pihak travel. Apakah ini mengkonfirmasi pola korupsi yang terjadi di kasus kuota haji? Ya, kalau kita melihat bahwa tahapan proses hukumnya sudah masuk ke tahapan penyidikan dan sudah ada usaha dari KPK untuk mencekal atau mencegah bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang tersebut, maka ini sinyal yang kuat nih Mbak Fitri. Jadi sinyal yang kuat untuk proses hukumnya, saya kira nggak akan lama ya, pasti akan ditetapkan nama tersangkanya itu, walaupun sekarang belum ditetapkan namanya, tapi dalam waktu dekat saya kira akan ditetapkan nama dari yang masuk di dalam kategori pelanggaran hukum yang dalam hal ini adalah ya korupsi di kuota haji ini Mbak Fitri. Jadi sinyal kuat itu artinya ya kalau sudah naik ke tahap penyidikan itu pasti 2 alat bukti sudah dikumpulkan oleh KPK dari beberapa keterangan saksi atau saksi-saksinya kan tentunya banyak, kemudian saksi ahli dan beberapa bukti yang berupa dokumen. Nah ini sudah dikumpulkan oleh KPK sehingga berani menetapkan tahapan proses hukumnya menjadi tahap penyidikan. Ya, dalam waktu dekat lah kita tunggu, yaitu KPK menyebut nama-nama. Saya kira yang paling dekat ya 3 nama yang dicegah ke luar negeri itu yang akan menjadi tersangka gitu Mbak. Oke. Baik, Pak Yasin, sinyal sudah kuat dan KPK diyakini sudah mengantongi minimal 2 alat bukti, tapi sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Apa menurut Anda sebetulnya yang sedang ditunggu oleh KPK? Ya, jadi momentumnya itu ya saya kira tidak ada sesuatu yang harus ditunggu lagi kalau sudah. Biasanya kalau KPK itu naik ke tahap penyidikan, di periode sebelumnya dan setelah saya itu sudah ditetapkan nama yang tersangka itu dengan menyebut ya, inisial dari nama tersebut. Saya kira itu sudah dikenal masyarakat ya dengan inisial tersebut. Apalagi ini sudah ada diumumkan yaitu pencegahan pergi ke luar negeri itu. Jadi saya kira hanya tinggal menunggu waktu saja yang pas. Kalau pemanggilan pertama langsung tersangka ini kelihatannya ya mungkin ada pertimbangan khusus yang dianggap kurang pas lah apabila itu langsung ditetapkan tersangka. Tapi kalau pemanggilan yang berikutnya ya saya menduga kuat itu akan menetapkan namanya itu. Ya dimulai dari 3 orang yang sekarang ini kemungkinan besarnya ya 3 orang yang yang sekarang dalam status dicegah ke luar negeri. Oke. Jadi kalau kita merujuk kepada pasalnya itu saya kira besar kemungkinannya di pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99. Jadi seseorang yang melanggar suatu aturan
percaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau merugikan masyarakat lah, perekonomian masyarakat dengan ada niat jahat. Nah, niat jahatnya itu mungkin yang akan diperkuat dari mana tuh untuk menentukan evil intention atau niat jahat tersebut, yaitu. Oke, Begitu, baik Pak Yasin. gitu. Oke, baik Pak Yasin, KPK menyatakan pembagian kuota haji tambahan 2024 ini menyimpang dari niat awal Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang meminta tambahan kuota untuk memangkas antrean haji di tanah air. Nah, untuk kejelasan mengenai kuota haji ini, apakah perlu atau tidak Pak Jokowi memberikan keterangan di KPK terkait kejelasan kuota haji ini? Saya kira sangat perlu ya, itu kan dari kronologis yaitu di bulan kisarannya Oktober 2023, kemudian disepakati dengan rapat dengar pendapat ya pihak Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR, itu kan sepakat bahwa kuota haji dari 1% yakni 221.000 ditambah 20.000 kan menjadi 241.000. Itu sudah firm di 27 Oktober itu menjadi tonggak bahwa itulah yang nanti akan dipecah sesuai dengan aturan perundangan, yakni pasal 64 ayat 2 dan ayat 4-nya itu, bahwa untuk haji khusus itu 8% dari 241.000. Yang kisarannya adalah 19.290 kuota itu untuk jatah di haji khusus. Nah, ini muncul yaitu keputusan Menteri Agama itu nomor 130 tanggal 15 Januari tahun 2024 itu dibagilah itu yang 20.000 itu adalah 50%. Sehingga itu sudah menyimpang dari aturan yang saya sebut tadi, Undang-Undang 8 tahun 2019. Kalau ada seseorang melanggar aturan dan niatnya sudah menyimpang dari peraturan perundangan, ada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh ya Menteri Agama mantan Menteri Agama untuk juga deal dengan para penyelenggara ibadah haji khusus ya, BPIH ya, dan jatah-jatah yang tidak biasanya diterima itu oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang swasta itu yang sekarang juga salah satu dari orangnya itu dicegah untuk keluar negeri. Itu sudah ada. Baik. Kalau menurut pandangan kami itu, pandangan saya itu adalah ada niat jahat yaitu mens rea atau evil intention. Yaitu ya, karena yang seharusnya 10.731 itu dialokasikan untuk haji reguler dipindahkan ke haji khusus demi apa? Jadi itu uangnya lebih besar. Kalau kerugiannya dihitung sekarang 1 triliun, menurut perhitungan kasar saya itu malah lebih dari 2 triliun karena ditambah dari penyimpangan-penyimpangan lain yaitu di pengadaan barang dan jasa, khususnya adalah di pemondokan dan di catering, begitu Mbak Fitri. Jadi banyak itu nanti akan meluas. Ya. Soal KPK yang mendalami pemberi perintah penentuan kuota haji ini, apakah pemberi perintah ini mungkin di bawah menteri atau setingkat menteri atau di atas menteri? Menurut Anda seperti apa? Ya, KMA itu kan keputusan Menteri Agama nomor 130 itu yang memutuskan adalah menteri. Kalau misalnya menteri ada yang menyuruh lagi, ya itu di atas menteri tentunya. Ya, maka perlu dikonfirmasi kepada atasan Pak Menteri kalau itu memang diduga juga ada perintah dari atasan Pak Menteri untuk membagi kuotanya itu 50%. Jadi KPK juga harus memanggil siapapun yang berkaitan ini. Usaha Presiden ke-7 saya kira kita hargai, kita apresiasi. Tapi untuk pemecahan menjadi yang tidak lazim atau melanggar aturan perundangan itu atas inisiatif Pak Menteri sendiri atau ada pihak-pihak lain. Nah, itu nanti perlu dilakukan pengembangan penyidikan. Yaitu setelah menetapkan nama-nama tersangka itu untuk tahap awalnya. Kalau tadi saya sebutkan siapa orangnya yang paling berkuasa menetapkan kebijakan di pasal 64 ayat 1 itu yang menetapkan kuota itu adalah Menteri Agama.
Tapi harus merujuk ke undang-undang. Karena misalnya tataran di peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama itu di bawah undang-undang, tidak boleh menyimpang dari aturan perundangan yang disebutkan 8% untuk haji khusus tadi tetap menjadi pegangan itu. Tidak bisa lepas dari situ. Itu Mbak Fitri. Baik Pak Yasin, kita tunggu saja kapan KPK akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Terima kasih Pak Yasin telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.